Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini dengan saya Ahmad Rizky Maulana, bagian daripada media Mansawangi atau jurnalis Man1 Banyuwangi. Sekarang kita bersama dengan Bapak Haji Siddiq Purnomo SAG MSI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya? 11 jam atau lebih ini kira-kira tadi? Saya malah merasa tidak melewati tol. Oh gitu. Tiba-tiba langsung sampai sini. Perjalanannya semalam berangkat jam berapa Bapak? Berangkatnya jam 4, jam 16. Sampai sini ya pas subuh. Alhamdulillah. Istirahat di Hotel Mirah. Di Hotel Mirah, oke, daerah Ketapang. Ya. Oke, Bapak Haji Purnomo Pramono. Ya. Bapak Haji Siddiq Pramono. Saya manggilnya Bapak Siddiq atau Pak Pramono? Monggo bebas mau. Oke, Bapak Siddiq yang tengah hadir di tengah-tengah kita dalam acara podcast Man1 Banyuwangi, dan kali ini adalah pertemuan yang spesial karena kali ini kita berada di ruang podcast yang baru dengan pembicara atau narasumber yang hebat. Beliau adalah Bapak Haji Siddiq Pramono SAG MSI, yang beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Bapak, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada hal yang mungkin mau saya pertanyakan awal di Bapak. Yang pertama adalah mengapa ke Banyuwangi? Ya. Okay. Jadi bagaimanapun, sehebat apapun madrasah itu pastilah masih memiliki kekurangan atau kelemahan. Dan madrasah-madrasah di daerah istimewa Yogyakarta itu juga mesti ada kelemahan kekurangannya. Sehingga dalam kerangka penyempurnaan itu, maka kita perlu melakukan namanya studi tiru. Bagaimana kita ingin menggali apa yang menjadi kelebihan, terutama di Man1 Banyuwangi ini, untuk nanti bisa kita bawa pulang, kita kembangkan di daerah istimewa Yogyakarta, ya untuk menyempurnakan madrasah-madrasah kami yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, karenanya mesti itu kami malah justru nanti minta bantuan apa kelebihannya Man1 Banyuwangi ini, untuk bisa saya bawa pulang biar nanti bisa ditiru dan dikembangkan untuk madrasah kami di DIY. Selain itu Bapak, Man1 Banyuwangi memang adalah salah satu man yang berada di wilayah kota, tengah pusat kota Kabupaten Banyuwangi. Di sisi lain, selain madrasah nih, boleh tahu nggak Bapak tentang Banyuwangi, sejauh mana? Apa yang Bapak ketahui tentang Banyuwangi? Apakah pernah punya sejarah di Banyuwangi, atau punya teman, atau mungkin pernah tahu bahasa asli Osing Banyuwangi? Ya, kalau terkait dengan budayanya ya tahu-tahu sedikit saja. Tetapi bahwa Banyuwangi itu menjadi unik karena ini kan bagian perbatasan ya, perbatasan yang kemudian akulturasi budayanya cukup unik, gitu, cukup unik. Sehingga dikatakan Jawa itu juga bisa, tapi dikatakan tidak Jawa pun itu juga bisa. Nah, ini yang kalau dari sisi budaya menjadi bagian menarik untuk dilakukan pencermatan, apalagi kalau kemudian itu dihubungkan kaitannya apakah memungkinkan dengan budaya yang ada di Banyuwangi ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan madrasah yang ada di sini. Kan sangat jauh berbeda dengan kami yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh dikatakan kami di Jogja dan di Solo itu pusat kehalusan Jawa kan? Iya, betul. Nah, kalau kita melihat ke sini kan agak sebaliknya ini kan. Bahasanya, budayanya tentu sangat berbeda. Dari sisi kalau dihitung kulinernya saja, ini rasanya sangat jauh berbeda. Iya, Pak, manis dan pedas, Pak. Nah, iya. Di sini cukup pedas kan. Katanya ya pedasnya
tempong, nasi tempong. Ya. Saking pedesnya kayak tempong gitu Pak ya. Tadi Iya. sarapan apa Pak tadi pagi Pak? Oh, enggak tahu namanya. Enggak. Bapak mungkin pernah punya teman ketika di masa kuliah yang asli Banyuwangi mungkin. Kalau yang punya teman itu ketua K2MA, Enggak. yang itu teman kuliah dengan Pok Jawa sini. Nggih, Pak Skap ya. Ya itu yang kalau saya hanya di bawah aja karena saya sebagai kapit itu baru bulan kedua ini. Enggak. Bapak asli mana kalau boleh tahu? Kalau asli saya DIY, DIY nggih, kelahiran lahir DIY. di Sleman. Sleman. Nah sampai sekarang ya di Sleman. Mulai pendidikan di DIY terus. Iya, di sampai sekarang mengabdi. Dan itu tidak mudah nyari orang pejabat yang asli DIY. Karena kan Jogja sebagai kota pelajar, kota pendidikan, banyak yang kuliah di Jogja. Setelah kuliah kemudian mengadu nasib di Jogja dan banyak yang menjadi pejabat di Jogja. Mencari yang asli Jogja itu malah justru agak kesulitan. Enggak. Nah. Alhamdulillah. Enggak, Bapak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin titipan dari beberapa teman-teman yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama adalah terkait visi madrasah maju, bermutu dan mendunia. Maka di era globalisasi ini, teknologi yang semakin canggih, terus AI yang bisa diraih atau bisa dimanfaatkan oleh siapapun itu, maka menurut Bapak seperti apa sih gambaran dan nanti goalsnya maju, bermutu dan mendunia itu dalam tema madrasah maju, bermutu dan mendunia? Ya, madrasah maju, bermutu, mendunia. Ya. Bahwa kalau dilihat dari maju tentu ini bagian bahwa madrasah itu harus berkembang. Bagaimana melakukan pengembangan tentu disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Saat ini kalau orang bilang hakikat dari kehidupan itu ya perubahan. Karena berubah terus, tidak pernah akan berhenti. Nah, perubahan yang kita rasakan saat ini kan memasuki era digitalisasi yang luar biasa. Saya kira munculnya ini, podcast ini betul, juga bagian dari itu. Nah, digitalisasi itu kelihatannya sudah sangat mempengaruhi aspek seluruh kehidupan masyarakat. Siapapun itu sudah menggunakan ya internet, betul. Nah, atau ya kalau bahasa umumnya ya digital. Sudah semua pakai. Bahkan saya juga sangat meyakini belanja online yang digital itu akan menggeser supermarket, mal-mal besar pada saatnya nanti. Dan itu juga harus kita yakini bisa jadi nanti akan berpengaruh besar terhadap madrasah. Maka kemajuan dari madrasah, ya mutu atau bermutu di madrasah itu sampai mendunianya harusnya juga dikaitkan akan perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan saat ini yang kita rasakan itu. Nah, saya membayangkan suatu saat misalnya kayak Man 1 Banyuwangi ini, muridnya itu tidak harus dari Banyuwangi. Betul. Bisa dari luar negeri malah. Kebetulan ada beberapa siswa kita itu yang rumahnya Sapeken, Bapak. Dari Madura. Jadi kalau perjalanan dari Sapeken ke Banyuwangi. Kalau itu kan belum menggunakan aspek digitalnya. Tapi suatu saat kalau di DIY itu ada satu madrasah, siswanya itu berada di Singapura. Tapi mengikuti pembelajaran online yang dilaksanakan di madrasah di Kabupaten Sleman waktu itu. Nah, ini kayaknya nanti juga akan terjadi seperti itu. Ketika kita bisa menunjukkan mutu pendidikan, kemudian bisa memanfaatkan era digital sebaik-baiknya, maka kayaknya tidak perlu kok murid itu ke gedung-gedung SBSN madrasah yang megah. Tidak perlu lagi. Yang dibutuhkan kan kayak ruang-ruang seperti ini untuk memberikan pembelajaran secara online. Nah, kalau madrasah kita memungkinkan bisa beradaptasi dengan era digital, memanfaatkan digitalisasi itu, nanti akan terjadi satu hal yang menarik untuk dilakukan perubahan atas madrasah.
Nah, saya kira kita bisa mengarahkan bagaimana perkembangan madrasah berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tunjukkan kualitas dalam perubahan itu, dan ini yang mendunianya nanti akan dirasakan oleh siapapun dan menjadi rujukan atau mungkin kalau bisa ya bahasa lain destinasi pendidikan di siapapun di seluruh dunia. Nah, ini tantangan kita ya, tantangan Man Satu Banyuwangi juga itu. Tantangan guru, tantangan pejabat yang nanti Masya Allah tugasnya berat. Ternyata ya di guru itu bukan hanya membahas masalah pelajaran saja, nanti belum anak itu bagaimana karakter setiap anak itu berbeda-beda. Maka kalau kata banyak orang ya memang tugas guru, tugas kita sebagai pengabdi di dunia pendidikan sangat berat. Pertama kali Bapak ketika menjabat sebagai Kasih Penma di Kanwil, apa yang terbesit cita-cita Bapak dalam dunia pendidikan di DIY Yogyakarta? Ya, selaku kepala bidang yang baru ya, karena ini baru tanggal 8 Agustus. 8 Agustus, tentu kami punya harapan bagaimana bisa mengembangkan madrasah. Nah, madrasah itu kan tidak sekedar hanya dinilai dari soal pembelajarannya saja, tetapi tentu seluruh stakeholder terkait ini harus semuanya bisa terkait, saling membantu. Ya, bisa di internal madrasah, Bapak Ibu guru, ya termasuk pegawai, termasuk kepala madrasah, waka, nanti siswanya, orang tuanya, naiknya nanti ke Kementerian Agama Kabupaten, sampai ke Kanwil. Tentu semuanya ini harus di-manage secara baik untuk pengembangan itu. Nah, di sisi yang berbeda tentu memang pembelajaran itu menjadi bagian penting pula, sehingga soal kurikulum yang harus dimasukkan seperti apa ini yang kita ingin harapkan bisa kemudian kita push di sana. Nah, dalam kerangka ini pula, maka kita ingin madrasah-madrasah itu, setiap madrasah punya target-target secara kinerja, atau bahasa lain yang lebih mudah ya target prestasi yang harus diraih pada masa 1 tahun pelajaran atau 1 tahun ajaran ya. Nah, ini yang nantinya harapan kita biar semuanya itu pergerakan itu mengarah kepada target yang memang sudah diputuskan oleh masing-masing madrasah yang didasarkan pada potensi yang ada. Jadi target ini menjadi penting karena nanti akan menjadi arah madrasah itu untuk jalan ini mau kemana kan, dan semua stakeholder yang saya sebutkan tadi harusnya mendukung ke arah mana, karena potensi dianalisis juga didasarkan bareng-bareng, masukan semuanya, kemudian diputuskan ini yang menjadi target kita pada tahun ajaran ini. Nah, kalau ini memungkinkan bisa kita lakukan penguatan ke depan, tentu madrasah ini memungkinkan akan menjadi bagian yang memiliki keunggulan-keunggulan yang didasarkan pada keinginan dan kebutuhan bersama seluruh stakeholder di madrasah. Nah, kalau kemudian terjadi, saya meyakini madrasah akan mengalami pengembangan yang menjadi lebih baik ke depan. Itu ya bayangan atau mimpi saya. Semoga terwujud dan semoga Bapak sehat selalu. Ya, amin. Amin. Jadi bermutu, mendunia, dan itu berarti bukan hanya sebatas mutu saja, tapi itu adalah tantangan kita bersama agar bisa bareng-bareng kita kerjakan. Bapak Sidik, saya mau tanya nih, kan di Yogyakarta itu adalah termasuk salah satu wilayah yang besar dan salah satu destinasi wisata yang nomor 1 yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Baru itu terus Bali, tangga kita. Artinya bukan hanya pariwisata, juga banyak siswa kita yang di Man 1 itu juga punya cita-cita sampai ke perguruan tinggi yang ada di wilayah Yogyakarta. Dengan berbagai macam kemajuan yang ada di Yogyakarta, dan tentunya dengan SDM yang mungkin bagus, keren, kasih tips dong khususnya untuk siswa-siswa di Man 1 Banyuwangi
agar mereka lebih termotivasi, terinspirasi dengan melihat tantangan-tantangan yang sangat hebat ini. Ya. Okay. Kalau kita mencermati, tadi saya sempat menyampaikan bahwa sebagai kota pendidikan, kota pelajar, maka Yogyakarta itu menjadi bagian destinasi seluruh anak di negeri ini berkeinginan ke daerah istimewa Yogyakarta. Okay, betul. Dan efek samping yang tadi saya sampaikan di depan, maka banyak pejabat dimanapun, bukan hanya Kemenak, itu banyak yang justru dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Karena anak-anak yang datang dari luar secara psikologis sesungguhnya memiliki daya tahan yang lebih, daya juang yang lebih. Nah, ini bagian dari tip ya, bahwa untuk mengejar mimpi itu ya harus punya semangat yang tinggi, niatan yang memang betul-betul kuat, dan niatan itu nanti pada akhirnya akan mempermudah jalan kita ke depan. Ya tentu secara akademis harus dipersiapkan. Nah, tetapi dari sisi yang terpenting menurut saya memang niatannya itu, sehingga ketika kemudian ada orang yang ada anak yang berada di daerah di luar geografisnya, maka di sana akan berhadapan pada tantangan-tantangan baru. Nah, yang tidak punya niatan kuat tentu akan terlempar kembali. Tentunya semangat belajar, niatan yang kuat, motivasi yang besar, dan tidak takut kalau di Jogja biaya hidup mahal, murah Pak ya? Oh, kalau di sana ya paling yang ditakuti oleh generasi Banyuwangi ya manisnya makanan. Beda lidah Pak. Beda rasa. Kalau saya seni gimana Pak? Ya, enaknya di sini kan yang pedas. Enaknya yang di sana itu yang manis. Kira-kira berapa hari Bapak di Banyuwangi ini? Di Banyuwangi ya hanya sampai besok. Besok sore sudah kita harus kembali. Wisata mana aja yang setelah ini mungkin Bapak mau main, mau silaturahmi ini? Saya kalau saya lihat rundown acaranya itu ya antara pantai, kemudian hutan. Iya, jawatan. Sauna yang itu masuk di Pulau Merah, Jawatan. Yang masuk lihat binatang-binatang. Savana nggih. Alas Purwo ya. Sama yang Jawatan itu. Dari Jawatan ya. Kalau balik itu saya juga udah pernah ke sana juga beberapa kali, mungkin 2-3 kali ini ya. Semoga dengan tambahnya nanti edukasi di Banyuwangi semakin sering ngajak keluarga main ke Banyuwangi. Bapak. Ini kita juga mau pamer Bapak. Ini kita punya siswa, alumni MAN 1 Banyuwangi, namanya Febri. Dia sekarang kuliah di Yogyakarta. Dan hebatnya, mohon maaf ini mungkin Bapak, dia mewakili DIY Yogyakarta menjadi duta duta turisme atau duta pariwisata di Yogyakarta. Ini anak MAN 1 Pak, alumni MAN 1 tahun 2002. Kuliahnya di mana itu? Kuliahnya di mana ya dia? Ya nanti saya tanya. Dia sekarang berpendidikan di Yogyakarta, dan dia sekarang mewakili. Kemarin nasional dia juga juara 1. Keren. Dari MAN 1 mengharumkan nama Yogyakarta, dan itu adalah bagian daripada sambungnya silaturahmi kita. Tapi yang terpenting menurut saya bagaimana alumni alma mater sini ini mampu menguatkan niatan adik-adiknya yang generasi sekarang untuk kemudian mengejar mimpi. Jadi bisa mengejar mimpi-mimpinya sampai kalau toh misalnya keluar Banyuwangi itu mereka siap. Bagaimana? Ya Febri ya namanya. Febri ini memungkinkan suatu saat bisa diundang ke sini untuk kemudian memberikan spirit dan energi baru bagi adik-adiknya. Oke, kamera coba hadapkan saya. Tak sampaikan ke Febri. Sudah? Febri, ini dapat salam dari Bapak Kabak atau Kepala Bagian Penma Kanwil Yogyakarta. Kata beliau suruh sering-sering main ke Banyuwangi, khususnya ke MAN 1 untuk menginspirasi adik-adiknya untuk juga nanti berkelanjutan belajar di Yogyakarta. Tugasmu itu, Feb.
Aja betah nang kono, tapi bawa juga adik-adikmu ke sini. Gitu Bapak. Nanti videonya saya screenshot, nanti saya kirimkan ke Febri. Oke. Sehat-sehat selalu Bapak. Ya, amin. Amin, sehat-sehat selalu dan semoga lancar dalam bertugas dan diberikan kemudahan apapun yang menjadi cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih atas kunjungannya di Man 1 Bapak. Semoga apa yang nanti kita akan sampaikan akan kita tularkan melalui kegiatan di aula juga bisa menjadi oleh-oleh yang baik di Yogyakarta. Salam untuk keluarga. Demikian teman-teman podcast kali ini dengan orang yang spesial, dan alhamdulillah kita sempat ngobrol-ngobrol santai, tapi banyak hal yang beliau sampaikan dengan pesan yang mendalam. Semoga apapun yang beliau sampaikan, pesan-pesan untuk kita semua dan terkhusus untuk semua siswa Man 1 Banyuwangi bisa kita cermati, bisa kita laksanakan, dan bisa menjadi motivasi untuk kehidupan kita yang akan datang. Demikian dari saya Ahmad Rizky Maulana, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Punten Pak. Fotokan dong.